Makhluk itu dikenal sebagai Yamata no Orochi, naga raksasa berkepala 8 dengan tubuh sebesar pegunungan. Setiap kepalanya menggambarkan kekuatan kehancuran alam. Di masa awal mitologi Jepang, ketika dunia masih dipenuhi kekuatan alam yang liar, manusia hidup dalam ketakutan terhadap bencana yang tak dapat mereka kendalikan. Pada masa itu, para dewa diyakini turun tangan langsung dalam perjalanan dunia. Salah satu dewa yang paling kuat dan paling kontroversial adalah Susanoo, penguasa badai dan lautan. Ia dikenal memiliki kekuatan luar biasa. Namun kekuatan itu sering disertai sifat keras, emosi meledak, dan tindakan tanpa pertimbangan. Susanoo adalah saudara dari Amaterasu, sang dewi matahari yang membawa terang bagi dunia. Perbedaan sifat mereka sangat mencolok. Amaterasu melambangkan ketertiban dan cahaya. Susanoo melambangkan gejolak dan perubahan. Karena perilakunya yang merusak, Susanoo akhirnya diusir dari langit dan harus turun ke dunia manusia. Pengusiran itu menjadi titik balik dalam kisah hidupnya. Di bumi, perjalanan Susanoo membawanya ke sebuah wilayah pegunungan yang sunyi. Di sana ia menemukan pasangan tua yang menangis dalam kesedihan mendalam. Mereka menceritakan bahwa setiap tahun, makhluk mengerikan datang dari sungai besar di lembah. Makhluk itu menuntut korban manusia. Pasangan itu memiliki 8 putri. Namun satu persatu anak mereka dimakan oleh monster tersebut. Kini hanya 1 putri yang tersisa, dan waktunya hampir tiba. Makhluk itu dikenal sebagai Yamata no Orochi, naga raksasa berkepala 8 dengan tubuh sebesar pegunungan. Setiap kepalanya menggambarkan kekuatan kehancuran alam, air bah, badai, gempa, dan kekuatan liar yang tak dapat dikendalikan manusia. Susanoo mendengarkan kisah itu dengan tenang. Untuk pertama kalinya ia tidak bertindak karena amarah. Ia bertindak karena belas kasihan. Ia menawarkan bantuan kepada pasangan tersebut. Namun ia tidak melawan dengan kekuatan semata. Susanoo memahami bahwa musuh sebesar itu tidak dapat dikalahkan hanya dengan keberanian. Ia membutuhkan strategi. Ia memerintahkan pasangan tua itu membuat 8 tong besar berisi sake yang sangat kuat. Tong-tong itu ditempatkan di 8 gerbang pagar. Ketika hari yang ditakuti tiba, bumi bergetar. Sungai bergelombang, angin berubah dingin, naga raksasa muncul dari kabut. Tubuhnya panjang dan berat seperti lembah yang bergerak. 8 kepalanya menjulur ke segala arah. Makhluk itu mencium aroma sake. Tanpa curiga, setiap kepala mulai minum. Minuman itu kuat. Perlahan-lahan, kekuatan naga melemah. Gerakannya menjadi lambat. Matanya redup. Tubuh raksasanya kehilangan keseimbangan. Ketika naga itu roboh, Susanoo menyerang. Dengan pedang di tangannya, ia menebas 1 kepala demi 1 kepala. Pertarungan itu dahsyat, tetapi berlangsung cepat. Kecerdikan telah melemahkan musuh sebelum pertempuran dimulai. Akhirnya naga berkepala 8 itu tumbang. Ancaman yang selama bertahun-tahun menghantui manusia pun berakhir. Namun kisah ini tidak berhenti pada kemenangan semata. Ketika Susanoo membelah ekor naga, ia menemukan sebuah pedang suci. Pedang itu menjadi simbol kekuasaan, perlindungan, dan kehormatan dalam tradisi Jepang. Penemuan itu memiliki makna simbolis yang mendalam. Dari kekacauan lahir kekuatan. Dari ancaman muncul perlindungan. Setelah mengalahkan naga, Susanoo menepati janjinya. Ia menikahi putri yang diselamatkan. Dewa badai yang dahulu membawa kehancuran kini menjadi pelindung kehidupan. Kisah ini mengandung pelajaran penting tentang perubahan diri. Susanoo bukan pahlawan yang sempurna sejak awal. Ia adalah sosok yang belajar melalui kesalahan, pengusiran, kesendirian, dan penderitaan menjadi proses yang membentuk kebijaksanaannya. Legenda ini juga menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Naga berkepala 8 melambangkan kekuatan alam yang tidak dapat dikendalikan manusia. Banjir, badai, dan bencana adalah kenyataan yang dihadapi manusia sepanjang sejarah. Namun kisah ini tidak mengajarkan manusia untuk menyerah. Ia mengajarkan bahwa kecerdikan, keberanian, dan kerjasama dapat mengurangi penderitaan. Ada pula makna spiritual yang kuat. Kekuatan sejati tidak terletak pada amarah, tetapi pada kemampuan mengendalikan diri. Pahlawan sejati bukan yang paling kuat, tetapi yang melindungi kehidupan. Dalam konteks pendidikan budaya, legenda ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jepang memahami keseimbangan alam dan tanggung jawab manusia. Kisah ini bukan sekadar cerita heroik, melainkan refleksi nilai moral dan filosofi kehidupan. Perubahan Susanoo dari pembawa kekacauan menjadi pelindung mencerminkan harapan universal. Setiap individu memiliki potensi untuk berubah. Kesalahan masa lalu tidak menentukan masa depan. Bagi manusia modern, pesan kisah ini tetap relevan. Ketika menghadapi masalah besar, kekuatan saja tidak cukup. Diperlukan kesabaran, strategi, dan kebijaksanaan.
Kisah Susano dan naga berkepala 8 mengingatkan bahwa bahkan kekuatan yang paling liar pun dapat diarahkan untuk kebaikan. Bahwa keberanian bukan hanya bertarung, tetapi juga memilih untuk melindungi. Legenda ini hidup bukan hanya sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai simbol perjalanan manusia menghadapi ketakutan dan menemukan harapan. Seperti badai yang akhirnya reda, kekacauan dalam hidup pun dapat berubah menjadi awal dari ketertiban baru. Dan dari kisah inilah lahir pesan yang sederhana namun mendalam. Keberanian, kebijaksanaan, dan niat melindungi adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia.